Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Senin tanggal 8 Januari 2024, yaitu hari trading kelima di tahun ini. Dan kita IHSG-nya ditutup merah ya. Jadi kalau kita nonton Bloomberg, baca berita-berita internasional, mayoritas pasar saham di dunia itu turun ya. Setelah kemarin ada keluar rilis data non-farm payroll ya, NFP di Amerika. Ternyata datanya itu non-farm payroll-nya itu lebih tinggi dari yang diekspektasi. Dan jadi dari analis-analis mereka mengatakan ini bagaimana nih penurunan suku bunganya, bisa segera atau masih lama. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi data NFP di Amerikanya tidak baik, tidak sesuai ekspektasi. Oke, itu saja kita akan bahas dengan price discount everything volume validate. Apapun yang terjadi, apapun sentimennya, kita lihat price, lalu bahas dengan volumenya sebagai validasi. Baik, kita masuk ke trading snapshot-nya. Begini Bapak Ibu, dia ada opening gap-nya, opening gap up pagi-pagi, dia naik ke atas ya. Lalu ada alert jam 10. Nah, itu turun terus dan dia kira-kira pre-closing-nya bentuknya seperti ini. Sebelum closing dia bentuk the lowest hari ini, lalu diangkat mau pre-closing, pas pre-closing-nya dibanting lagi. Oke, kita faktanya IHSG-nya turun minus 0,61. Jadi kalau Bapak Ibu nonton after market close sebelumnya, saya melihat IHSG-nya ini dari chart weekly itu udah naik terus. Kalau harga saham itu naik terus di weekly ya. Nah, nanti kalau dia nggak turun, nggak sehat. Nah, penurunan ini meredakan greedy-nya. Jadi mudah-mudahan koreksi ini kita bisa, kalau dia pun turun mencapai zona demand, maka kita bisa beli di harga murah. Jadi kita nggak terlalu greedy ngejar. Nanti saya Bapak Ibu jangan di skip. Nanti saya sebelum kita pindah ke robot, saya ada sharing yang selalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, thinking in the wave ya. Jadi kita harus berpikir saham itu bergerak naik turun. Jadi jangan berpikir saham itu naik, kalau naik terus itu kita harus curiga. Oke, faktanya asingnya net buy. Jadi walaupun ada koreksi, asingnya net buy. Jadi capital inflow ini bagus untuk kita ya. Jadi kalaupun mau buyback, sudah terlanjur jual, mau buyback, ya kita tunggu koreksi lah. Oke, cukup besar dia Bapak Ibu, net buy-nya sekitar 700 miliar, 760 miliar. Total value transaksinya mulai meningkat, 10,7 dia. Penekannya basic material, consumer non-cycle, dan infra menjadi penekan. Lagi-lagi asingnya masuk di pasar reguler, besarnya di Bank Mandiri dan BBCA. Jadi konsistennya asingnya itu masuknya ke proxy IHSG, yaitu perbankan, BBCA, Bank Mandiri. Oke, kalau di all market dia 840 miliar, jadi year to date kita 3,7 triliun untuk all market. Asingnya di 38%, lokalnya di 62% untuk trading value-nya di all market ya. Oke, ini dia alertnya Bapak Ibu. Hari ini ada Metsi, Breeze, dan Citra. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu mana saham yang akan kita bahas. Kita pilih satu, yang berikutnya kita akan bahas secara detail. Yang sisanya kita quick analysis. Semoga kita tidak perlu berlama-lama. Baik, jadi alert ini terkirim secara sekuensial melalui Telegram bot Bapak Ibu. Linknya ada di deskripsi video lebih detail. Lalu ada juga Telegram channel, Bapak Ibu bisa join juga karena di sana sering saya posting, juga ada voting untuk weekly analysis juga ada di sana. Bapak Ibu bisa pilih saham-saham yang akan dibahas. Websitenya, Instagram, dan Twitternya ada di sini, ada di deskripsi video. Silahkan Bapak Ibu follow, insya Allah nanti akan saya follow back. Jangan lupa juga Bapak Ibu untuk yang belum subscribe, untuk subscribe ke channel YouTube ini. Semoga apa yang saya sharing bermanfaat. Baik, disclaimer, ada disclaimernya Bapak Ibu. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 18 tahun di pasar saham Indonesia. Dan sisanya Bapak Ibu dibaca saja, disclaimernya on ya. Tayor, trade at your own risk, disclaimernya on. Oke, tadi saya sampaikan, biasanya saya bikin after market close, maka saya sampaikan, saya akan sharing sedikit teori ini. Saya ajarkan di dalam workshop trading as business-nya. Jadi kita harus thinking in the wave. Jadi kalau saham itu naik, kita berpikir kalau naiknya terus naik, dia akan turun. Kalau saham itu naik turun, kita akan berpikir sebelum dia turun lebih dalam, dia harus ada retracement-nya.
Oke, jadi kalau dia uptrend Bapak Ibu secara teori dan ini saya pegang apa yang saya alami juga. Jadi kalau ini adalah low, dia akan naik high setinggi-tingginya. Pada saat dia akan harus ada retracement, maka dia kalau mau naik dia membentuk low, high, turun retracement ini menjadi high low, maka dia setelah itu dia jebol, high-nya akan membentuk higher high. Pattern inilah yang harus ada. Jadi tidak ada saham yang naik terus tanpa retracement. Pasti harus ada retracement kalau dia mau pengen melanjutkan yang lain. Kalau dia tidak retracement, semakin panjang dia naik terus. Kalau dia tidak ada retracement, sekali dia turunnya dalam. Itu berbahaya ya. Jadi yang sehat adalah dia membentuk thinking in the wave. Kita harus lihat wave. Ini wave satu wave. Ini zigzag satu wave. Ini menjadi low, high, low, higher high. Nah, selama dia membentuk new high, maka dia disebut dengan uptrend. Begitu juga kalau dia downtrend. Ini ya, ini ada expansion. Nah, retracement ini kalau dia naik terus kayak nanti kita akan bahas CSQ weekly, kalau dia tidak turun ini berbahaya. Jadi ada expansion, ada retracement, dia expansion lagi harus ada retracement seperti itu. Masalahnya retracementnya sampai mana? Nah, menurut teori biasanya dia akan turun mengambil demand. Itu nanti ada di tutorial video tutorial tentang VBP ya, volume by price, tentang supply and demand. Begitu juga dengan kalau dia downtrend, dia selagi dia turun tidak pernah ada yang jatuh turunnya terjun bebas. Walaupun terjun bebas harus ada technical rebound atau retracement-nya gitu. Dia mau turun lagi gitu. Oke, jadi kalau Bapak Ibu sudah kejebak, kalau mau exit ya kita tunggu dia retracement-nya. Pasti ada retracement. Masalahnya kita sabar atau punya strategi yang mumpuni nggak untuk mengantisipasi retracement ini. Kalau belum terjadi kan ini Pak dalam posisi psikologis panik ya. Jadi atau kalau dia naik dalam psikologi greedy ya. Jadi berbahaya itu. Kita harus punya plan dan harus tetap mengacu kepada teori-teori yang terjadi di pasar saham. Ya ini expansion, maka dia akan retracement dulu, maka sebelum melanjutkan penurunan berikutnya harus ada retracement. Baik, itu dia Bapak Ibu. Teorinya kita akan pindah langsung ke Telegram bot untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sekarang sudah pindah ke Telegram botnya menggunakan Telegram desktop. Bapak Ibu bisa juga pakai di handset atau di HP-nya, juga pakai Telegram web. Nah, seperti biasa apa yang kita lakukan di after market close, pertama-tama yang kita lakukan adalah kita cek alertnya untuk memastikan. Screening dulu lah ya. Jadi tanggal 8 kita ada Metsi, Bris, dan Citra. Nanti kita akan cek nih Bapak Ibu ya. Nanti kita akan pilih satu. Biasanya yang kita cek juga adalah /recom. Perintahnya adalah /recom untuk screening saham-saham yang direkomendasikan menggunakan data end of day dari kuantitatif trading yang ada. Ini screening simple saja. Jadi kita ketik ini ya /recom ya. Bapak Ibu bisa lihat. Tanggalnya tanggal 8 bulan 1. Bank Mandiri sign of weakness walaupun kita lihat dia asingnya akumulasi ya mungkin profit taking. BRIS juga dia sempat naik tinggi di atas 2000 sudah ekstrim ketika speedometernya ekstrim memang ditenggarai dia naik orang akan terpancing untuk jualan ya karena sudah terlalu ekstrim dia reda dulu kalau mau naik harus pullback dulu. Citra bagus di sini ada bullish sign Citra oke. Di BDT juga ada Citra buy, Metsi juga buy. Nanti kita lihat sinyalnya di chart VP ini ada BDT. Baru di sini ada saham-saham menggunakan price action Bapak Ibu ya, candle pattern dari Steve Nissen yang terkait dengan screening Japanese candlestick. Di sini ada Access, Bearish, Engulfing, ASA. Ini BBKP bagus dia potensial reversal. Kalau BBRI Bank Mandiri dia bearish ya, profit taking mungkin. Walaupun asingnya masuk di Bank Mandiri, MDKA kemarin ada alert dia juga profit taking. Metsi ada alert tapi dia inverted hammer ya, Pegas, bearish, SCMA yang bullish. Oke. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau ada yang berminat di sini di BBKP atau di SMA bisa lakukan analisa sendiri, caranya sama nanti dengan yang saya contohkan. PWS ada sinyal Metsi buy, nanti kita cek juga BBRI dead cross, hati-hati ya BBRI sama Hill. Ini BBRI ini asingnya besar nggak tadi ya? Coba. Citra, Metsi. Jadi Citra ada alert, Metsi ada alert. Yang mana nih mau kita pilih? Kita pilih Citra lah ya. Citra atau Metsi nanti kita lihat.
Oke, biasanya juga saya akan perlu mengecek adalah saham-saham ledakan volume, SCR Vboom. Nah, ini adalah salah satu yang favorit. Selain yang tadi ya nih favorit sekian, ini sebagai validasi. Kalau dia keluar alert, keluar di rekom, keluar ledakan volume, itu yang biasanya saya analisa detail. Ini ada Citra Metsi, dua-duanya ada, dua-duanya ledakan volume, dua-duanya ada di alert, dua-duanya ada di break up upper downjian ya. Tapi kita cuma perlu bahas satu yang detail, sisanya nanti Bapak Ibu lakukan sendiri. Jadi di sini kita Citra duluan ya. Tadi kita pilih Citra aja lah ya Bapak Ibu ya. Jadi sektor properti ini memang saya melihat sektor properti dengan saya nggak tahu ya dengan berita terakhir non farm payroll-nya tidak sesuai ekspektasi, lalu kita apakah suku bunganya yang terdampak. Tapi faktanya price discount everything, Citranya naik, volumenya nanti kita lihat. Volumenya pasti bagus karena dia volumenya meledak. Oke, itu. Kita juga bisa screening SCR ekstrim. Ini untuk saham-saham yang ekstrim. Kalau mau sell on strength, Bapak Ibu cari yang ekstrim grid. Kalau mau buy on weakness, cari saham-saham yang sudah extreme fear. Tapi cek dulu apakah mereka dekat dengan zona demand pakai chart VBP ya. Oke, di sini kita lihat grid 10 saham dia fear. Jadi di sini mulai nomor 11 kita nomor 12 sebenarnya 11 saham ya, 11 saham. Dia nomor 10 tapi karena mulainya dari 0 dia adalah saham ke-11. Mulai ADMF dia mulai grid, APIK, APLN, Arna grid ya, BBC, BBJR, BBJBR, BBCA juga grid, BRIS, Extreme Grid. Nah, dia sudah masuk supply ya, mungkin dia perlu meredakan dulu supaya nanti demand-nya bisa masuk. Karena supply ini akan terpancing untuk masuk kalau dia extreme grid. Itu ada alert tadi. Hati-hati ya Bapak Ibu. Karena BRIS-nya itu larinya pagi-pagi. Begitu ada alert dia turun, supply-nya masuk. Pas supply masuk, robot kan sudah terlanjur beri rekomendasi. Itulah kelemahannya salah satunya. Oke, itu dia Bapak Ibu. Juga kita lihat SCR panic. Jadi saham-saham yang zona panic, yang sudah habis panic terbit lahop. Nah, ini ada yang alert nggak? Bapak Ibu bisa lihat nih beberapa saham yang di sini. Ya, bisa cek sendiri ya. Oke, SMA nih sekarang dia panic tapi tadi ada di itu. Sekali baik. Sekarang kita akan mulai. Kalau yang hope-nya Bapak Ibu bisa lakukan sendiri ya. Di sini daftar perintahnya Bapak Ibu bisa ketik help. Ini adalah list perintah yang ada di robot. Kalau tidak ada di situ, jangan tanya ke saya, Pak, ini kok tidak ada ya untuk yang arah hunter, ya, karena robotnya berbeda. Sekarang kita akan mulai pembahasan. Seperti biasa, kita akan mulai pembahasan dengan membahas composite index. Oke, kita mulai dengan Speedo Composite. Nah, Bapak Ibu, karena ini adalah tutorial, Bapak Ibu akses robotnya. Kalau saya ketik Speedo, Bapak Ibu ketik juga. Nah, lalu kita bahas sama-sama ya. Sekarang kita ketik Speedo. Speedo sudah ada tutorialnya. Nah, composite menarik. Bapak Ibu, ini adalah tanggal 8. Kemarin mereka kompositnya masih di grid. Sekarang dia sudah pindah ke netral, artinya apa? Ini ada artinya kalau dia pindah. Kalau dia pindah ke sini artinya komposit side ini supply-nya masuk. Supply masuk ya. Tetapi karena dia masuk, kemarin dia demand lebih besar daripada supply, dengan masuknya supply, posisi saat ini adalah demand-nya sama dengan supply, sama besar. Ya, secara kuantitatif dihitung dia saat ini supply-nya masuk. Itu nilai yang bisa kami, supply kemasukan. Apakah dia bisa masuk terus? Kalau supply-nya masuk terus ya dia fear. Oke, gitu. Dia mencatat posisinya. Kalau udah extreme fear, mungkin kita bisa buy on weakness. Tergantunglah di mana posisi demand zone-nya. Tetap harus pakai chart price. Ini mereka cuma memotret saja. Oke, setelah itu kita lihat star C0. Bapak Ibu, kita kalau membahas star rotasi bintang untuk daily, C itu dengan komposit pusat rotasinya, kita harus memakai kalimat relatif karena ini adalah pergerakan relatif untuk nomor 0. Sektor 0 adalah sektoral, bukan saham ya. Star C0. Ini internetnya lama atau apa?
berbanding dengan composite ya. Di sini dia bisa lihat. Composite kita dalam setahun, ya dalam setahun ini, bukan dalam setahun, dalam 12 bulan trailing Bapak Ibu, dia hanya naik ya mungkin 0,1 delivery-nya ya, rata-ratanya. Tapi Citra, Breeze, dan Messi outperform ya. Jadi kalau kita gitu. Nah, kalau untuk 12 bulan data daily, dia Citra ini less volatile, nggak kemana-mana dia. Breeze nomor 2, Messi sama dia naiknya, tapi dia volatilitas Messi lebih tinggi ya. Dia naik tinggi, turunnya dalam, naik tinggi, turunnya dalam. Kalau ini naik tinggi, ya tidak terlalu standard deviation-nya untuk distribusi normal dia tidak terlalu jauh kalau Citra. Oke, gunanya apa? Kalau Bapak Ibu mau swing, kita cari saham yang lebih volatile, ya gitu. Secara teori ya. Tapi semakin volatilitasnya tinggi, semakin berisiko. Sekarang kita akan lihat PCM. Nah, selain volatilitasnya, kita lihat saham-saham yang alert ini korelasi seperti apa. Nah, ini kan 3. Bapak Ibu bisa tambah nih dengan saham-saham yang ada di portofolio Bapak Ibu supaya sebelum Bapak Ibu beli, kita lihat dulu. Dibandingkan dulu, ini saham yang mau dibeli, volatilitas terhadap saham yang korelasi terhadap saham yang sudah ada di portofolio tinggi nggak? Kalau tinggi, jangan beli atau beli dengan alokasi dana yang tidak banyak. Baik, kita contoh dengan Breeze. Breeze di sini, kalau sudah punya Breeze mau beli Medco boleh. Mau beli Citra juga sebenarnya boleh. Cuman karena dia di atas 50%, misalnya Bapak Ibu biasanya beli dialokasikan 10 juta, Bapak Ibu cukup 7 juta atau 8 juta saja dialokasikan di Citra. Sehingga apa? Risk exposure-nya lebih rendah ya. Lebih rendah ya. Karena kalau dia sama-sama korelasinya tinggi, risk exposure-nya juga tinggi. Saat dia turun, itu berdarah-darah. Metsi dengan Citra, nah ini lebih boleh lagi. Dia lebih rendah lagi ya. Begitu dia. Sekarang kita akan bahas Citra. Alert CTRA. Citra apakah sudah Citra sebelumnya tanggal 12 sudah ada, tanggal 11 sudah bulan 11 ada, hampir tiap bulan. Jadi freshnya itu adalah tanggal 24 bulan 10. Jadi hampir tiap bulan dia selalu ada. Ini berarti dia bisa jadi nggak kemana-mana nih Bapak Ibu. Dia alert, naik sedikit, turun lagi. Bulan depannya ada alert, naik sedikit. Berarti dia bisa sideways, tapi nge-swingnya bisa untuk nge-swing gitu. Oke, itu dia alert Citra. Sekarang kita akan lihat Speedo untuk CTRA. Nah, ini adalah speedometer Fear and Greed speedometer untuk Citra. Kita akan melihat posisi seperti apa hari ini ya. Citra, tidak usah kita besarkannya Bapak Ibu. Ini adalah speedometer untuk Citra. Hari ini kita bisa lihat Citra adalah penutupan tanggal 4. Citra posisinya adalah extreme greed. Berarti sudah terlalu greedy. Orang-orang yang masuk ke Citra ya, faktanya seperti itu. Jadi kalau mau besok dia bisa saja besok naik tapi turun lagi gitu karena orang masih terlalu greedy, supply-nya masuk pelan-pelan, ada churn ya, churn. Oke, seperti itu posisi untuk Citra dari speedometer faktanya. Nah, sekarang kita lihat Star CTRA. Ini adalah rotasi bintang untuk saham Citra dengan pusat rotasi adalah composite, datanya adalah daily. Nah, kini kita bisa lihat Bapak Ibu, Citra outperform terhadap sektoralnya. Oke. Kita lihat Citra. Citra ini dia bermain-main, dia jatuh momentumnya di zona panik beberapa waktu yang lalu dia masuk ke zona hope juga, pergerakannya nggak kemana-mana, begitu-begitu saja. Lalu tiba-tiba hari ini luar biasa, terjadi akselerasi ya, akselerasi di zona hope. Sementara di belakangnya ada properti juga menguat. Nah ini dia masih bisa bergerak ke sana sampai atas untuk daily. Oke, itu dia ya. Sekarang kita
Berikutnya kita coba lihat weekly-nya, Waystar Citra. Ini adalah weekly-nya. Kalau karena kita lihat daily-nya tadi dia berputar-putar di sini, kecuali ini yang menguat. Sekarang kita lihat weekly-nya. Oh, weekly-nya jatuh ya momentumnya. Dan secara relatif, nah datanya benar nggak nih? Oh, datanya weekly-nya belum update. Udah belum? Belum. Belum update. Kenapa ya weekly-nya belum update? Baik, nanti saya cek ya. Ini weekly-nya belum update nih. Weekly kayaknya dia ada sedikit masalah. Sebentar. Kita coba ulang. Waystar CTRA. Nah, baru dia berubah ya. Berubah yang tadi. Ini update-nya sudah tanggal 8. Tadi saya refresh sedikit. Oke, Bapak Ibu. Kelihatannya dia meliuk-liuk. Ya, sekarang dia bergerak masuk. Mulai lagi masuk. Artinya weekly-nya ini mulai penguatan. Nah, kita hari Senin masih ya. Mudah-mudahan nanti hari Jumat dia masuk lagi. Sehabis panik terbitlah hope. Dia naik ke atas. Mudah-mudahan seperti itu. Oke, jadi dia karena kompositnya bergerak. Bintang sahamnya bergerak. Jadi dibandingkan dengan sebelumnya ya dia berubah. Tapi nggak jauh berubah. Tapi juga pergerakan relatif. Oke, berikutnya kita akan lihat Star S sektor nomor 9. Nah, sekarang kita lihat ini. Kalau pusat rotasinya kita ganti dengan bukan composite, tapi kita ganti dengan sektor properti. Bagaimanakah pergerakannya? Oh, tanggalnya sudah benar. Kita lihat pawon dalam beberapa hari dia melemah dengan properti, sektor properti, BSD menguat. Nah, ini citranya pula bolak-balik. Tapi citranya menguat ya dengan SMRA. Jadi SMRA ini Bapak Ibu bisa perhatikan karena terjadi pergerakan menguat dengan sektor properti. Oke, jadi itu dia. Sekarang kita akan berikutnya kita akan cek ya. Kita akan Star Rotation sudah. Kita akan langsung ke chart price dan volume. Karena tadi kita volatility sudah, korelasi juga sudah. Kita mulai dengan VPA monthly CTRA. Kita harus lihat big picture-nya. Karena tadi ini gejala-gejalanya dia volatilitasnya nggak tinggi. Untuk daily-nya. Sekarang kita lihat chart price dan volume untuk Citra. Ya benar ya Bapak Ibu ya. Ini cocok, Citra ini cocok untuk nge-swing. Ini chart monthly ya Bapak Ibu. Ini mulai data 2013. Jadi dia mungkin ada urusannya dengan suku bunga juga atau apapun lah ya. Dia low nge-swing, ini dijual, ke bawah dia beli, jual lagi. Ya ini beli, jual. Nah ini pandemik ya. Naik ke atas, jadi nggak kemana-mana memang saham itu. Oke, ini adalah awal tahun baru, bulan Januari. Lihat, dia break sejak tahun lalu, sejak 2 tahun lalu. Ya, ini sejak 2021 ada high-nya. High-nya ini di break sama untuk hari ini. Oke, ini informasi menarik juga, tapi volumenya belum kita bisa konfirmasi karena masih awal-awal bulan Januari. Jadi dia volumenya low ya. Oke, ini ada sinyal low, no demand karena volumenya low. Menariknya pattern-nya itu Bapak Ibu, jadi kita akan melihat time frame lebih kecil. Jadi kalau di sini ada demand, jual bawah seperti itu. Berikutnya kita akan masuk ke VPA Weekly CTRA. Ya, di dalam weekly-nya juga ternyata sama. Oke, kita lihat weekly-nya, Bapak Ibu. Jadi weekly-nya ini mulai tahun 2021 bulan Juli dia bottoming, beli di sini, jual di sini ya. Nah, dia nge-swing ya, Bapak Ibu. Nah, mulai di sini, mulai bottoming bulan Juli, ini ada cucuk bawah sedikit, baru dia tidak membentuk new low ya. Low, high. Nah, ini ada low, tidak lebih rendah. Nah, sejak itu tidak ada yang lebih rendah dari ini. Nah, ini low-nya lagi. Sekarang dia naik. Hari ini
dia mulai tertinggi ya Bapak Ibu, tertinggi sejak tahun 2001 maupun tertinggi sejak bulan Juli. Oke. Mungkin dia kalau lihat pattern-nya ya kalau dia naik ya terbatas ya Bapak Ibu, tapi dia akan turun dulu. Mudah-mudahan akan turun dulu. Ini tren baru ya Bapak Ibu, ini tren baru minimal dari bulan Juli ini adalah higher high. Oke, sementara untuk weekly volumenya tentu low karena dia ada hari Senin, tapi minimal ini adalah terjadi perubahan tren. Benar-benar dia terjadi perubahan volumenya, ini up volume. Kalau sampai hari Jumat nanti volumenya akan lebih menguat. Jadi sementara ini ini ada low, ini adalah taruhlah ini low, ini adalah high, nggak tahu high-nya sampai mana nanti. Mudah-mudahan dia akan turun membentuk high low untuk kemudian dia naik ke atas sebagai pattern baru terbentuk. Itu weekly. Tentu kita belinya tidak di weekly, kita membelinya nanti di daily, VPA, etc. Sentimennya sementara ini adalah untuk properti spekulasi tentang suku bunga yang tidak naik lagi atau mungkin akan segera turun. Lihatnya hari ini dia ada saham ledakan volume, Bapak Ibu. Jadi kita lihat sinyal hari ini adalah effort to rise bullish sign. Oke, bullish sign, volumenya sangat besar, valid, spread-nya juga besar, valid, close-nya juga tinggi. Dia low, high, high, low, high, high. Jadi ini ada low, ini adalah high, ini adalah high terhadap low, maka ini higher high. Ya, mungkin bisa naik, tapi sudah ekstrim ya Bapak Ibu. Mungkin sedikit ekstrim, 1-2, baru dia koreksi, baru dia naik lagi. Volumenya ada cun ya, jadi kenaikan ini sempat dia naik terus tidak ditekan turun, sambil kalau ada kenaikan sedikit ditekan lagi, tekan lagi, jadi volumenya besar karena supply-nya mencicil jual tapi dibiarkan naik. Ini ada teori tentang cunnya. Volumenya rata-rata air ya, tapi warna biru pula. Ya, tidak apa-apa itu dulu, volumenya yang pasti tinggi walaupun kelihatannya ada cun. Oke, kita lihat sekarang evol CTRA. Dari evol maka kita akan melihat stop loss bisa naik atau enggak, tidak ada gap. Oke, kalau agresif stop loss Bapak Ibu, kalau untuk daily kita mencari swing low terdekat. Ini swing low tapi candlenya merah ya. Naik bisa di sini Bapak Ibu atau di sini. Karena ini jelas, kalau ini swing low-nya jelas. Low, high, dia swing low untuk naik lagi. Ini adalah stop loss. Kalau mau konservatif di sini, agresif di sini ya. Tapi kalau di sini sudah saatnya naik nih Bapak Ibu. Sebelumnya di sini swing low sudah saatnya naik karena ini sudah break. Power box ya Bapak Ibu lumayan karena volumenya besar, ledakan volume, kotaknya gede juga. Biasanya kita lanjut dulu dengan VBP ya. VBP weekly Citra. Khawatirnya karena dia sudah ekstrim dia akan turun untuk melanjutkan siklus besarnya ya. Siklusnya seperti dulu dia nggak kemana-mana nih, turun lagi, sudah naik turun lagi. Ya. Jadi saya tidak terpengalaman dengan Citra. Tapi kalau lihat siklusnya tadi dia bolak-balik gitu. Jadi kalau udah naik di atas zona-zona supply, dia akan supply masuk, dia turun lagi ke bawah. Kita belinya justru di zona-zona demand ya. Kalau dia turun, tunggunya di sini, Bapak Ibu. Kalau nanti Citra ini turun, kita tunggu sekitar di sini. Ya, ini maksudnya yang panjang ini. Kita tidak tahu sampai mana, tapi kalau dia retracement, karena seperti itu ya, ini naik, ini turun, ya begini pergerakan sahamnya. Ya. Oke. Kan kita lihat daily-nya VBP. VBP mungkin kelihatan di mana zona ini ya. Untuk kita posisi, kalau kita ketinggalan, kita tunggu. Ya dia naik ke atas ya. Di mana? Jadi kalau kita pakai double maru aja, konsep namanya double marubozu ya. Marubozu. Double marubozu. Jadi ini
Marubozu, ini Marubozu. Jadi di antara dua ini adalah demand zone. Jadi kita demand zone sebenarnya di sini juga. Jadi tengah ini ada sedikit kecil, di sini juga ada. Jadi kalau 1, 2, 3 candle hijau, sebaiknya dia ada retracement untuk naik lagi. Kalau naik, Bapak Ibu, kalau lihat time frame besarnya, pola-pola citra ini ya bolak-balik. Faktanya mana yang tadi yang saya tunjukkan ini? Manli mana Manli? Nah ini dia. Bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Dia dekat-dekat atas ini. Ya, jadi kalaupun Bapak Ibu mau menunggu di mana sih tingginya, kita tunggulah dia ini. Manli ya, tapi Bapak Ibu pakai cat Manli. High ini sekitar 1300 atau 1400, sekitar dari situ rentan ya Bapak Ibu. Oke, sekarang kita akan lihat wave. Wave weekly dulu lah. Wave weekly-nya up move ya Bapak Ibu. Valid ini up move-nya. Karena dia lebih tinggi, masih valid. Mudah-mudahan dia retracement naik lagi. Oke. Karena dia membentuk new high, ya mudah-mudahan valid. Di daily-nya VP wave CTRA. Dia lebih tinggi. Aduh. Jadi dia downward move-nya valid. Up move juga. Ya, yang ini kita tunggu konfirmasi, dia harus membentuk pattern low dulu. Naik. Begitu dia bentuk pattern low high-nya valid ya. Jadi dia sepertinya akan ada ini menunjukkan trennya. Susah kalau zigzag begitu. Kita harus nge-swing berarti ini. Cocoknya untuk nge-swing saham Citra dari pengalaman sebelumnya. Oke, berikutnya kita akan lihat DOM Citra. Asingnya bagaimana? Apakah asing dominasinya tinggi hari ini? Wow, asingnya besar Bapak Ibu. Secara relatif kita bandingkan Citra dengan Citra untuk saham untuk investor lokal. Ini adalah lokal 53%, asingnya 46%. Pak, ini kan tetap lebih tinggi asing, iya, tapi foreign-nya ini jarang-jarang nih ketemu di atas 46, hampir 51, artinya besar. Oke, kita lihat juga dalam 5 hari, dia 18%, cukup besar juga asing main di sini. 50 hari malah 22% ya, di atas 20%, di atas 20% sangat menarik kalau asingnya megang. Ya, jarang asingnya di atas 51% sampai dalam 20 hari dia akumulasi. Sekarang kita lihat pakai PIF untuk foreign flow, PIF CTRA. Ini kayaknya asing banyak akumulasi ya. Atau malah distribusi? Oh iya. Aduh, kalau begini mah asingnya memang banyak akumulasi, maka dia naik ke atas. Kita bisa melihat acuan lah ya Bapak Ibu, kalau asingnya jualan, sahamnya turun, asingnya beli, sahamnya naik. Ya mungkin sejak tahun lalu mulai ada asing akumulasi nih, mulai di sini golden cross-nya nih, di sini bawah. Jadi asing akumulasi ya Bapak Ibu ya. Jadi besok kalau mau buy on weakness di mana? Bapak Ibu pasang aja lah order buy di sini. Di sini ya. Stop loss kalau pakai di sini boleh ya Bapak Ibu. Ya. Atau sampai 1155 lah Bapak Ibu beli, stop lossnya 2 tick. Jadi kalau saya tidak sebut stop lossnya tidak fair pula ya. Jadi tidak ada risiko yang dibatasin. Jadi batasin risiko 2 tick di bawah 155. Ini adalah lower fraktal 155, berarti stop lossnya 2 tick di bawahnya 1145 ya. Ini stop loss. Asingnya akumulasi terus. Jadi kalau dia koreksi kita mungkin bisa ikut asing di Citra. Oke, kita lihat dengan tren. Kita lihat inilah foreign flow map sektor nomor 9, data 5 hari. Data 20 hari. Kita lihat data 20 hari lah. Dalam 20 hari dia akumulasinya kuat ini. Tuh, Citra paling tinggi. Pawon juga akumulasi, BSD, SMRA ya ini paling didistribusi. Jadi Citra ini paling banyak diakumulasi oleh asing dalam 20 hari. Kita lihat netnya, net map sektor nomor 9 data 5 hari. Ini untuk peta untuk mengetahui asingnya bagaimana nih. Sekarang kita adalah net buy. Netnya adalah kalau asing digabung sama lokal, posisinya apa? Nah, sekarang kalau kita lihat artinya
Citra ini dalam 20 hari lokalnya jualan nih, jualan, asingnya nampung hingga kalau hanya asing saja, asingnya akumulasi dalam 20 hari. Eh, oke. Mudah-mudahan sudah. Nanti kalau belum update saya cek ya Bapak Ibu ya. Saya refresh lagi, ini kayaknya nyangkut nih ya. Oke, kita lihat tren CTRA. Tren sudah hijau. Kalau tren itu Bapak Ibu, kalau untuk tren ini kita lihat di bawah ini. Kalau trennya ini berarti sudah hijau berarti uptrend, merah ini adalah downtrend, hijau ini cyan ini adalah sideway. Dia over value kalau dari valuasinya, kalau kita asumsinya benar. Bapak Ibu lihat sini MACD-nya sudah golden cross, sekarang dia membentuk new higher high ya. Oke, berikutnya kita lihat dengan PWS CTRA. Kalau tidak terlalu jelas di daily, Bapak Ibu pindah ke weekly ya chartnya supaya kita dapat gambaran yang lebih besar. Oke, sekarang sudah uptrend ini. Kalau daily-nya, lihat dia bottoming-nya di sini, kita punya support. Sininya jumlahnya 3, di sini 2, maka dia break. Sekarang jumlahnya juga 2. Ini sudah break ya Bapak Ibu. Kalau dia nanti retracement ke bawah, warna abu-abunya zona buy, mudah-mudahan segera terbentuk flower lagi satu ya, mudah-mudahan dia supaya kuat. Hari ini buying pressure 5,9 berbanding selling pressure 0,7, jadi cukup kuat candlenya, buying pressure-nya. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk saham analisa alert dari Citra. Sekarang kita bahas sisanya. Kita Metsi/alert Metsi. Kita lihat Metsi ini juga sepertinya tidak fresh. Karena bulan 11 sampai bulan 12 dia alert terus Bapak Ibu. Dalam bulan 12 dia 3 kali, berarti memang sudah naik tinggi. Sekarang tanggal 8 Januari alertnya keluar lagi. Mulai kita lihat dengan Speedo, Metsi. Kalau sudah ekstrim bahaya ya. Berarti supply-nya masuk. Great ya, masih great. Oh, bisa jadi karena dia oke. Sekarang posisinya kita bahas apa yang ada dulu lah. Kalau dia berada di grid, berarti saat ini tercatat datanya end of day tanggal 8 adalah sub demand-nya lebih besar daripada supply, maka dia posisi grid. Kalau supply-nya masuk terus dia akan ke netral, kalau demand-nya naik terus dia bisa ke ekstrim. Itu dia mount potret. Sekarang kita lihat star Metsi. Metsi juga ledakan volume ini Bapak Ibu. Makanya kita bahas setelah Citra, saya bahas Metsi. Metsi secara relatif dia terus menguat nih. Faktanya dia menguat terus dan terjadi akselerasi di saat kompositnya melemah ya. Kompositnya melemah cukup dalam, dia naik menguat. Oke, IDX Energi sudah leading di depan. Sekarang kita lihat VPA Weekly Metsi. Weekly-nya dulu kita lihat. Oke, ini menjanjikan karena posisinya sepertinya tidak membentuk new low, artinya itu dulu ya. Apakah dia uptrend? Nah, itu pertanyaan, tergantung kita bacanya dari mana. Sekarang kita lihat di sini, ini adalah fase accumulation. Sekarang the best time for buying, ya nggak tahu di mana dia memberikan second chance to buy. Kadang-kadang dia tidak memberikan, ini the best time for buying. Dia naik atas, ini adalah low, high, ini adalah higher high, baru dia koreksi. Koreksi ini tidak boleh lebih rendah daripada ini, maka begitu dia break di sini higher high, maka dia sampai di sini uptrend. Ini adalah retracement-nya sementara. Dengan syarat dia tidak boleh rendah daripada ini. Nah, ini kalau naik terus ke atas, maka dia weekly-nya akan membentuk new higher high. Tapi kalau dia membentuk new low, maka apalagi kalau dia naik dulu ke atas lalu membentuk ke bawah, maka ini adalah head. Ini adalah head, ini adalah shoulder. Shoulder dia bisa ke bawah lagi, kembali lagi ke zona akumulasi. Sinyalnya tidak ada karena masih hari Senin. Untuk chart weekly memang volumenya akan gantung, dia menjadi volume low hingga akhirnya sinyalnya tidak ada. Kita tunggu saja ya. Ini ada gap ya. Oke, kita lihat daily-nya Bapak Ibu.
VPA, let's see. Oh, ada gap ya. Ya, sinyalnya adalah uptrust bar. Oh, kalau uptrust bar, walaupun dia tidak ada ini, dia membutuhkan satu konfirmasi lagi candle merah dan close di bawahnya. Ini adalah dia butuh candle satu konfirmasi ya untuk uptrust bar. Dan besok volumenya juga harus besar ketika candle merahnya. Kalau candle merahnya tidak besar volumenya ya tidak valid ini. Oke. Untuk siklusnya ini akumulasi, ini marking up, ini distribusi, ini marking down ya Bapak Ibu. Tadi dia mau ketika break alertnya di atas dia menjadi the best time for buying. Ternyata sekarang tidak. Oke, volumenya besar, spreadnya wide, tapi close-nya kembali di bawah. Cuman dia tetap close di atas upper downtrend. Ada sinyal BDT di sini ya Bapak Ibu. Kalau pakai rekom inilah sinyal BDT-nya. Oke, saat ini dia coba di atas, Bapak Ibu mungkin dia akan turun karena ini adalah low, ini adalah high. Dia kalau mau naik ke atas dia harus turun dulu, baru naik lagi. Dia harus membentuk higher terhadap low ini. Mungkin di mid downtrend kita bisa tunggu MACD ya, baru dia naik. Jadi kita patternnya terbentuk. Kalau dia tidak terbentuk pattern bahaya. Tapi stop lossnya dekat. Kenapa? Kalau dia close di bawah ini bahaya. Karena dia melanjutkan high, low, low terhadap high. Kalau sini ada lower low maka berbahaya. Atau ini adalah low terhadap high ya, Bapak, karena dia lebih tinggi. Ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saat ini kita mengharap dia retracement karena itu. Karena kalau targetnya di atas ya dia harus dengan sinyal ini butuh satu konfirmasi bearish candle. Kalau nggak valid nih after file-nya. Sekarang kita lihat benar nggak dia ada gap. Oh, pakai ini aja. PWS MACD. PWS MACD. Kalau mau lebih pasti pakai cat PWS ya, Bapak Ibu, kalau ada gap atau tidak gap, karena dia kalau visual nggak kelihatan. Nah, di sini ada tulisan gap up. Jadi ada gap ya, Bapak Ibu, trennya sudah up. Jadi dia kalaupun retracement, ya dia turun ke sini lah. Ke sini. Nah, di zona abu-abu ini adalah posisi buy on weakness untuk naik. Kalau dia turun, dia akan mantul-mantul. Kalau dia naik, dia juga mantul-mantul, tapi arahnya berbeda. Akumulasi dan strongnya di chart PWS. Sekarang kita lihat dengan BRIS, alert BRIS. BRIS ya kemarin sudah keluar tanggal 3, sekarang keluar lagi ya. BRIS luar biasa nih BRIS ini kenaikannya. Kita lihat dengan Speedo. Dia sudah ekstrim kemarin-kemarin kalau memancing supply untuk masuk. Ya masih ekstrim ya. Dia naik kencang tadi pagi, ekstrim greed. Walaupun supply-nya masuk, dia posisinya masih terlalu ekstrim, orang greedy. Oke, mungkin ya faktanya seperti itu untuk end of day. Sekarang kita lihat dengan Star Breeze. Rotasi bintangnya untuk daily bergerak menguat, udah di zona grid ya Bapak Ibu. Finance juga menguat juga ini, Finance relatif terhadap komposit karena kompositnya melemah. Jadi Bapak Ibu silahkan cek chart weekly-nya ya, weekly breeze itu. Sekarang kita lihat VPA weekly breeze. Kalau rotasi bintangnya silahkan lakukan sendiri. Oke, breeze-nya memang bermain di weekly. Jadi Bapak Ibu harus cek chart weekly-nya. Oke, sekarang ini dia naik. Kita menunggu dari retracement untuk naik ya, Bapak Ibu. Ini artinya dia naik, supply-nya masuk. Naik supply karena ada ekor-ekor di atas ini ya. Kalau begini ekor naik, dia naik, ekor supply masuk, tertekan ke bawah. Mudah-mudahan ini enggak. Kalaupun tertekan, ini ada demand zone di bawah ini ya, ini. Kita lihat VPA breeze daily-nya seperti apa. Sempat 2010 ya. Oh, sinyalnya sudah uptrust bar, berbahaya karena sini ada buying climax, lalu uptrust bar.
kalau begini ya, kita baca dulu lah apa sinyalnya. An uptrust bar, sign of weakness. This uptrust of very high volume ya, confirm weakness possible. Ya, jadi kalaupun besok dia koreksi, kita nggak usah kaget Bapak Ibu karena memang sudah ada sinyal uptrust bar, volumenya memang luar biasa, supply-nya juga luar biasa masuk membuat volumenya meningkat. Karena ini meningkat terus nih Bapak Ibu ya, dengan supply masuk, ini jadi besok kalau dia bearish harus dikonfirmasi dengan satu konfirmasi candle warna merah. Kalau kurang paham, tonton tutorial sign of weakness. Ada videonya Bapak Ibu. Ada videonya sign of weakness. Nanti saya munculkan di sini lah mudah-mudahan kalau ingat. Oke ya, itu dia Bapak Ibu. Saat ini memang uptrust bar, artinya kita menunggu satu candle konfirmasi untuk sign of weakness berupa sinyal uptrust bar. Oke. Kalau besok merah, syaratnya volumenya jangan tinggi-tinggi gitu. Itu penting bagi kita untuk meyakinkan dia naik. Tapi kalau besoknya merah, volumenya juga lebih tinggi, itu kabur kita ya. Aturnya supply-nya masuk berarti. Baik, itu dia aftermarket close untuk malam ini Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bapak Ibu silahkan diperdalam kalau memang punya bridge ini situasinya adalah uptrust bar, jadi perlu berhati-hati. Stop loss-nya sudah bisa dinaikkan. Itu saja, insya Allah kita bertemu di aftermarket close berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.